Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ulfa Zainatul Hikmah dengan NIM 2012004111, Iwahidu Miftahul Huda dengan NIM 2012000431, Zain Agna Faidatul Sholihah dengan NIM 2012000435 akan mempresentasikan tentang desain pembelajaran. Dalam desain pembelajaran adalah prosedur yang terorganisasi dan sistematis untuk yang pertama adalah penganalisaan, yang kedua adalah perancangan, yang ketiga adalah pengembangan, yang keempat adalah pelaksanaan, dan yang kelima penilaian. Penganalisaan atau proses perumusan apa yang akan dipelajari. Perancangan atau proses penjabaran bagaimana cara mempelajarinya. Selanjutnya, pengembangan adalah proses penulisan dan pembuatan atau produksi bahan-bahan yang akan dipelajari atau bahan-bahan pelajaran. Yang selanjutnya adalah pelaksanaan atau pemanfaatan bahan dan strategi. Dan yang terakhir adalah penilaian atau proses penentuan ketepatan pembelajaran. Komponen utama desain pembelajaran. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran umum dan khusus adalah penjabaran kompetensi yang akan dikuasai oleh pembelajar. Yang kedua adalah pembelajaran pihak yang menjadi fokus yang perlu diketahui meliputi karakteristik mereka. Yang ketiga adalah analisis pembelajaran, merupakan proses menganalisis topik atau materi yang akan dipelajari. Dan yang keempat adalah strategi pembelajaran. Yang selanjutnya ialah tentang desain pembelajaran yang dikenal dalam beberapa model yang dikemukakan oleh para ahli. Secara umum, model desain pembelajaran ini dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk. Yang pertama yaitu model berorientasi di dalam kelas. Biasanya ditujukan untuk mendesain pembelajaran yang hanya dilakukan setiap 2 jam atau lebih dalam sehari. Metode ini dinamakan model Asyure. Yang kedua yaitu model berorientasi produk, di mana dalam desain pembelajaran ini melalui media pembelajaran, misalnya bisa melalui video pembelajaran, melalui video pembelajaran atau buku-buku multimedia ataupun modul pembelajaran. Yang ketiga yaitu model berorientasi sistem, di mana desain pembelajaran untuk menghasilkan suatu sistem pembelajaran yang cakupannya luas, seperti desain pelatihan, kurikulum, sekolah, dan lain-lain. Dan yang keempat yaitu ada pula yang dinamakan dengan model prosedural dan model melingkar. Nah, contohnya model dari prosedural adalah model lead dan carry. Sementara contoh model melingkar ialah model camp. Selanjutnya, beberapa contoh dari model-model di atas akan diuraikan lebih jelas berikut ini. Model Dick and Carey. Salah satu model desain pembelajaran adalah model Dick and Carey. Model ini termasuk ke dalam model prosedural. Langkah-langkah desain pembelajaran menurut Dick and Carey adalah: yang pertama, mengidentifikasikan tujuan umum pembelajaran. Yang kedua, melaksanakan analisis pembelajaran. Yang ketiga, mengidentifikasikan tingkah laku, masukan, dan karakteristik siswa. Yang selanjutnya, merumuskan tujuan reformasi. Yang mengembangkan butir-butir tes acuan patokan. F, mengembangkan strategi pembelajaran. G, mengembangkan dan memilih materi pembelajaran. H, mendesain dan melaksanakan evaluasi formatif. I, merevisi bahan pembelajaran. Langkah awal model Dick and Carey adalah mengidentifikasikan tujuan pembelajaran,
langkah ini sangat sesuai dengan kurikulum perguruan tinggi maupun sekolah menengah dan sekolah dasar, khususnya dalam mata pelajaran tertentu, di mana tujuan pembelajaran pada kurikulum agar dapat melahirkan suatu rancangan pembangunan. Yang selanjutnya model camp. Model game termasuk ke dalam contoh model belajar. Model melingkar jika ditunjukkan dalam sebuah diagram titik secara singkat. Menurut model ini dapat beberapa langkah dalam penyusunan sebuah bahan ajar, yaitu yang pertama menentukan tujuan dan daftar topik, yang kedua menetapkan tujuan umum untuk pembelajaran tiap, yang selanjutnya menganalisis karakteristik pelajar, untuk siapa pembelajaran tersebut didesain, menetapkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dengan syarat mengetahui dampak yang akan diterima oleh perilaku pelajar, menentukan isi materi pelajaran yang dapat mendukung tiap tujuan, memilih aktivitas pembelajaran dan sumber pembelajaran yang menyenangkan, atau menentukan strategi belajar mengajar jadi siswa-siswi akan mudah menyelesaikan tujuan yang diharapkan, mengkoordinasi dukungan pelayanan atau sarana penunjang yang meliputi personality, fasilitas, perlengkapan dan jadwal untuk melaksanakan rencana pembelajaran. Yang terakhir mengevaluasi pembelajaran siswa. Dan yang terakhir ini ada model Azure. Model Azure merupakan suatu model yang merupakan sebuah formasi untuk kegiatan belajar mengajar atau disebut juga model berorientasi kelas. Model ini terdiri dari 6 langkah kegiatan, yaitu yang pertama analis learners atau analisis pelajar, yang kedua status objektivitas atau menyatakan tujuan, yang ketiga select method, media and material atau pemilihan metode, media dan bahan, yang keempat utilis media and materials atau penggunaan media dan bahan, yang kelima require learner participation atau partisipasi pelajar dalam kelas, yang terakhir evaluated and revise atau penilaian dan revisi. Fungsi dari perencanaan dan desain pembelajaran sebagai berikut: sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan, sebagai pedoman kerja bagi setiap umur baik unsur guru maupun murid. Selanjutnya, sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu pekerjaan sehingga setiap saat diketahui ketetapan dan keselamatan kerja. Lanjut, sebagai bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja, menghemat waktu, tenaga dan biaya, meningkatkan kemampuan pembelajar, sebagai sarana menghasilkan sumber belajar, sebagai sarana mengembangkan sistem belajar mengajar, dan yang terakhir sebagai sarana pengembangan organisasi menjadi organisasi belajar. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika ada yang masih ada yang bingung atau ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.